Agnes Kamburit. Memasuki lapangan apel. Ya, Pinang Sandali. Ya, gerak. Ya, gerak. Tegak! Gerak! Lapor! Apel gabungan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bopondigor, Senin, tanggal 2 Oktober 2022. Siap! Lanjutkan. PKW Republik Indonesia. Kami anggota KOR PKW Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan. Dan rahasia negara. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan KOR PKW Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Untuk keamanan, istirahat di tempat. Gerak! Dan mengingatkan kepada kepala perangkat daerah atau kepala OPD ya. Yang kami hormati Eselon 3, 4 dan seluruh staff yang terus semangat mengikuti apel pagi hari ini ya. Kami juga hormati para honorer atau karyawan, tenaga kontrak, ya, terus
kita sebagai umat beragama pertama-tama naikkan puji syukur di hadirat Tuhan atas kemurahan, pertolongan, kebaikan, sehingga kami selaku aparatur sipil negara dalam keadaan sehat untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang telah diamankan oleh negara dan masyarakat kita di kabupaten ini. Pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk tenaga kontrak, ini terjadi pergeseran untuk melaksanakan tes, karena kita tahu semua kondisi kita bermasalah dengan jaringan internet kita. Jadi waktu bulan lalu BKN sudah datang dengan bersama kita sudah siapkan seluruh komputer di SMK. Pada saat melaksanakan itu, beberapa hari kemudian sudah gangguan internet, sehingga tertunda sampai hari ini. Kami belum tahu persis kapan, hari, tanggal. Mungkin teman-teman dari Kominfo lebih tahu itu apa yang merusak, apa jadi persoalan, kita belum tahu, sehingga kami belum bisa pastikan. Oleh karena itu, tetap kami komunikasi pemerintah dengan pusat. Mereka sampaikan menunggu saja, menunggu. Oleh karena itu, para K2 saya pesan supaya jangan patah semangat. Ini bukan kesalahan kami, tapi ini kesalahan internet, Telkomsel, sehingga tertunda. Karena itu mohon kesabarannya sampai ada informasi atau pemasangan internet itu kembali, baru kita bisa melaksanakan tes K2. Sampai hari ini kita juga terganggu pekerjaan di kantor, rutinitas apapun terganggu terkait internet ini. Jadi Bapak juga biasa malam-malam tuh di Polres itu, di jalan itu, cari-cari internet. Karena banyak hal yang kita komunikasi ke pusat, ke provinsi. Jadi terjadi seperti itu, kita tahu bersama. Bukan kita saja, di Merauke juga sama. Oleh karena itu, mohon bantuan kepada dinas bersangkutan, komunikasi terus, ini kemana? Supaya ada informasi yang kita perlu sampaikan kepada K2 untuk kepastian melaksanakan ujian tes. Jadi sampai hari ini kita menunggu saja sampai jaringan itu baik. Katanya ada putus di bawah laut Jadi masyarakat ada tanya, Bapak itu jaringan mana, ada di bawah laut kan? Di Jakarta langsung bawah laut sampai ke Papua. Saya bilang, saya tidak tahu, dia bilang iya saja. Ini saya juga tidak tahu, mungkin teman-teman Papua yang tahu. Ada putus di bawah laut, jadi kami tidak mengerti. Tapi kami berharap tetap semangat dan menunggu. Jadi informasi penting tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Yang berikut untuk P3K-nya sudah buka pendaftaran Jadi bisa mungkin sudah melaksanakan pendaftaran sudah sedang berjalan. Jadi itu silakan saja yang berijazah yang sesuai kriteria atau ketentuan yang disampaikan oleh BKD, silakan untuk mendaftarkan diri di BKD. Saya pikir sudah melaksanakan itu. Nanti setelah K2 selesai, baru akan masuk P3K. Jadi kita mau amankan dulu K2, baru nanti P3K sekitar 420 orang itu.
supaya pencari kerja kita, tetapi kita prioritaskan untuk kita punya tenaga honorer baik di RSUD, dinas kesehatan, puskesmas yang selama ini itu yang kita prioritaskan. Kalau memang tidak ada tenaga itu atau ahli itu di sini, misalnya dokter gigi, dokter bedah, dokter apa yang tidak ada, terpaksa kita harus membuka pendaftaran untuk orang luar. Jadi silakan saja komunikasi. Kalau ada yang keluarga punya dokter-dokter tertentu, dokter-dokter spesialis, ya silakan. Itu tidak dilarang. Yang berikut ya, sudah bulan Oktober ya, tanggal 2 hari ini, saya selalu pesan bahwa kita pegawai negeri 1 tahun itu pengusulan kenaikan pangkat 2 kali, April sama Oktober. Ya, saya harap kepala OPD ya pastikan tahu semua staf untuk kenaikan pangkat, golongan itu penting. Kalau pegawai itu cuma itu saja, tidak lain dari itu. Jadi kinerja itu mulai dari naik pangkat, golongan, itu penting. Jadi ada yang setelah saya cek, ada beberapa kali yang belum pernah naik. Mungkin kelalaian dari orang bersangkutan atau dari BKD atau dari mana, ini kita belum tahu. Oleh karena itu proaktif dari bersangkutan pegawai negeri itu penting. Kapan saya diusulkan? Nah itu. Dengan waktu usulan ini sudah lewat lalu datang ribut-ribut, itu tidak boleh. Jadi harus perhatikan baik ya. Saya minta kepada OPD tolong perhatikan staf ya. Kan di sana masing-masing itu kita biasa ada TU itu, TU kepegawaian apa itu. Jadi dilihat baik. Ya. Karena kita kan biasa 4 tahun. Beda dengan guru. Guru itu 2 tahun naik pangkatnya cepat. Tolong perhatikan ini baik supaya semua kinerja kita terukur dengan baik. Yang berikut, saya terus ditelepon oleh PPK di perwakilan Papua di Jayapura. Hasil pemeriksaan atau temuan 2022 terkait dengan mungkin kepala-kepala OPD yang kami sudah pernah menyurat melalui inspektorat ya, mohon tolong direspon atau komunikasikan dengan inspektorat atau lewat kami ya, itu ada pengembalian atau mungkin melalui surat menyurat administrasi atau bentuk apapun, karena itu namanya temuan, jadi harus selesaikan. Ya, saya tidak akan berhenti bicara itu di setiap apel, karena itu kewajiban saya untuk menyampaikan. Ya. Jadi kalau memang tidak tahu untuk pengembalian caranya, ada perwakilan kita. Di sini ada kepala inspektorat, ada Irban 1, 2, 3. Itu gunanya untuk membantu kita internet ke dalam. Karena itu setiap OPD ya, yang menjadi temuan baik kecil atau besar apapun ya, saya harap terus berkomunikasi dengan inspektorat supaya cara-cara penyelesaian seperti apa supaya diselesaikan. Kalau dibiarkan itu nanti lain soal. Nanti biasanya kasih waktu 60 hari, 70 hari kalau sudah lewat dalam ketentuan itu. Nanti akan bentuk satu tim, namanya tim TPDGR. Itu sudah bicara adalah hukum. Jadi sudah kasih waktu begitu panjang, ya tolong selesaikan. Kalau sudah bentuk tim itu sudah adalah hukum. Itu libatkan kejaksaan, libatkan polisi, libatkan orang-orang itu. Anda lebih repot lagi di situ. Kalau pihak lain sudah terlibat. Jadi saya
selalu pesan kepada kepala inspektorat, sabar. Tapi sabar itu kan ada waktunya juga. Ya. Tadi pagi saya ada laporan dari Kapolda Provinsi Papua. Ya, kita juga ada laporan masyarakat tentang bantuan sosial, tapi itu tahun 2022 dengan 2018. 2011, sorry. 2011 dan 2012. Masyarakat kita itu sangat cerdas sekarang ya. Apalagi ini zamannya apa namanya? Zaman ini? Ya, sosial, media sosial. Ini semua, jadi tidak main-main sekarang. Sangat hati-hati. Kita jadi pengguna anggaran, ya termasuk saya dengan saudara-saudara, semua kita jadi pengelola keuangan sangat berbahaya masyarakat kita ini. Hari ini saya bicara bagus di forum ini, tapi media itu bisa kotak-katiknya sampai dari tidak baik. Itu zaman sekarang. Jadi dari Kapolda telepon saya bilang, ya saya tidak bisa bilang itu, saya tidak tahu. Itu tahun-tahun lalu. Saya tidak bisa bilang begitu. Ya nanti kita lihat seperti itu. Jadi kami sangat hati-hati. Saya harap seluruh kepala PD, kepala inspektorat, kepala badan, kepala dinas yang dipercayakan oleh Bupati, ya kita terus akan semangat membantu Bupati, ya, terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan ini betul-betul kita meningkatkan. Ya, terutama bendahara-bendahara ini banyak yang belum mampu atau belum mengerti, tapi karena kita sudah angkat taruh situ, dia tahu kan pengeluaran uang, dia tahu, tapi SPY-nya dia tidak mengerti. Ini banyak terjadi. Oleh karena itu tergantung kepala PD ya, bagaimana cara membinanya. Kirim dia untuk mungkin ikut pembimbingan, perbendaharaan, untuk peningkatan wawasannya, kemampuannya itu penting. Orang kan belajar dulu baru kerja. Itu. Jadi para kepala PD saya harap dipercayakan bendahara itu betul-betul dia mengerti tugas. Dia pertanggungjawabkan keuangan negara itu. Supaya Bapak juga aman, supaya kita juga semua aman. Jadi ini terkait temuan 2022 ya. BPK terus akan bertanya kepada kita, bukan kita sendiri, seluruh kabupaten. Jadi saya minta Kepala Inspektorat sabar dulu, nanti bulan Oktober ini kita lewat 1-2 minggu, kalau tidak respon lagi ke Bapak PD itu, artinya respon itu datang, komunikasi, persoalannya apa, begitu. Jangan menghindar, jangan menghilang. Ya, SMS saya selama mati, ini tidak bisa. Anda itu kepala PD yang dipercaya untuk mengelola seluruh keuangan dengan seluruh aset yang ada di dinas itu. Itu harus paham. Dan ada atasannya. Ya, itu sekda di bawah asisten. Asisten itu ada tugas masing-masing. Asisten 1, tugas pemerintahan itu usahanya apa? Asisten 2 itu usahanya apa? 3 itu, semua kepalanya itu sudah terbagi dalam tugas itu. Porsi itu harus kita mengerti betul-betul. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nanti persoalan datang baru kita sibuk sana sini. Ini tidak boleh terjadi. Jadi saya harap ya komunikasi itu tetap bangun. Ya. Kalau tidak ada masalah ya oke, kita bisa jalan santai-santai. Nanti selesaikan, komunikasikan, datang inspektorat, persoalan saya begini. Nanti kalau inspektorat akan kasih solusi. Kenapa saya berulang-ulang bicara di sini? Semua masuk ke ranah lain. Ya. Ranah lain itu sudah pimpinan tidak bisa masuk lagi. Ya. Karena saya sudah minta tolong kepada Kapolres Provinsi selama ini semua ada pemeriksaan itu tidak boleh masuk
masuk ke OPD persoalan-persoalan itu nggak boleh. Kecuali sudah melakukan audit oleh BPK, atau mereka masuk itu, maka dasar itu. Saya sudah minta Kapolres untuk anggotanya nggak boleh ganggu kita. Jadi di kantor itu hati-hati, buku kontrak, lain-lain, terutama PU ya. Ada NSO. Kalau ada NSO mana? Salah satu kabit PU. Hari ini libur. Ada salah satu staff saya satu orang gitu. Ada ya. Jadi itu buku-buku kontrak itu disimpan baik ya. Saya mantan kepala PU juga disimpan baik ya. Musuh kita terlalu banyak. Jadi buku-buku kontrak apa itu harus disimpan baik, terutama kamu kerja fisik ya. Itu biasanya kita kaget karena buku kontrak itu sudah ada di kantor lain. Itu bisa dapat dari mana? Ini dokumen-dokumen negara itu harus disimpan baik, diatur baik. Ya. Anda dipercayakan dari kepala dinas, kabak, kabit, kasubit, semua itu untuk melindungi pimpinan dan menjaga rahasia negara. Jadi kami terlena. Saya berapa kali dipanggil loh, semua dokumennya ada di kantor lain. Saya heran sekali. Kenapa buku-buku ini bisa ada dokumen negara ini bisa ada di situ? Kalau mereka sudah buka buku dan kasih tahu kita mau jawab apa? Jadi setiap tahun harus perhatikan baik. Dokumen negara itu tidak boleh dihambur. Kantor itu, kalau kantor tidak aman ya, kamu harus simpan di rumah. Ya. Ini berbahaya. Musuh dalam selimut juga banyak. Kita musuh dalam selimut juga banyak. Kita bisa bertujuan sendiri. Sepanjang kita baik-baik, kita baik-baik. Jadi ini menjaga kita semua supaya kita semua dalam aman begitu. Jadi terkait dengan temuan itu tolong nanti kepala inspektorat yang lebih tahu itu kita sudah kasih waktu sudah cukup. Jadi 2 minggu lewat hari ini kita akan bentuk tim itu. Nanti baru kita lihat reaksinya seperti apa. Saya pikir itu karena ini lebih penting, makanya kita bicara agak panjang. Kita jadi kepala inspektorat, kepala badan, kepala dinas itu gampang, tapi tanggung jawab juga besar. Memang saya lihat di sini ada yang acuh dan tak acuh. Mana tahu apa? Ada kepala OPD yang begitu di sini. Tapi itu biasa. Nanti tiba waktunya, itu kan belum kena batunya saja. Kalau kena batunya itu baru dia akan bertobat. Ya. Jadi saya dengan Anda, kita dipercayakan oleh pimpinan kita, bupati, termasuk dipercayakan oleh negara, juga masyarakat untuk melayani kepada masyarakat di Madiun ini. Jadi sekali lagi terima kasih, semangat, terutama kepala PD ya. Saya berterima kasih sekali lagi sudah beri support, semangat untuk kami semua. Apel ini penting. Saya mau kasih tahu, kemarin salah satu saat yang ketemu di Merauke, dia kasih saya begini, Bapak, biasa di apel di atas itu kami malas-malas. Tapi setelah kami pindah di sini, Mama yo tunggu mati, dan begini harus bangun, dan begini harus apel, dan begini harus begini. Saya bilang tobat toh,
Itu orang yang pindah di sini tuh santai-santai. Jadi setelah pindah di sana tidak. Diatur oleh aturan. Kalau Anda tidak percaya, bisa jalan-jalan ke Merauke, bisa ke Mati, bisa ke Asmat, atau ke Kepula. Setiap hari Senin itu aktivitasnya apa? Ya, saya bukan selalu paksakan ASN untuk ikut apa tidak. Tapi ini aturan, disiplin, yang tadi kami sudah baca itu. Korps Pegawai Republik Indonesia itu. Semuanya ada di situ. Kalau kita menghayati baik-baik, menghafalnya baik-baik, sebenarnya kita malu. Nah, itu. Kadang kita malas, tapi kalau gaji tidak kirim mulai ribut-ribut. Itu sedang terjadi selama ini. Jadi terima kasih. Absen terus berjalan dan setiap akhir bulan kumpul. Pokoknya sudah pesan. Nanti ada proses-proses pelantikan berikutnya masih ada. Nah, di situ kita akan evaluasi. Lalu akan satu peraturan. Kira-kira yang ASN yang 5 bulan, 1 tahun belum pernah masuk, itu sanksinya seperti apa? Kalau juga 5 bulan atau 1 tahun tidak pernah masuk, tapi gajinya ambil terus, itu sanksinya seperti apa? Kita harus tegakkan itu baru bisa. Namanya bukan skill. Jadi saya harap dukungan dari semua supaya K2 atau pegawai-pegawai berikut kita angkat itu mereka ikuti kita. Oh, senior kita mereka begini, berarti kita harus begini. Tapi di hadapan mereka kita sudah pemalas, mereka lebih malas lagi dari kita. Saya juga sudah minta kepada tim anggaran untuk siapkan BES. BES ini penting untuk setiap pagi mungkin titik-titik mana yang bisa dijemput atau bisa diantar pulang. Mudah-mudahan tim anggaran bisa jawab itu. Saya pikir itu yang beberapa hal yang kami dapat sampaikan. Ya. Kami berharap dari Dinas Kominfo mohon konfirmasinya ya, tentang atau terkait dengan putusnya kabel optik ya namanya, atau kabel apa itu, yang supaya kami beritahu pada K2 ini. Karena saya ini bapak ini di rumah, di kantor, di jalan, tanya terus saya juga mau jawab itu. Kadang, waduh gimana ya gitu. Itu wajar. Supaya semua itu kita pastikan dengan jawaban yang memuaskan begitu. Baik, saya pikir itu yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi ya, saya atas nama Bupati masih di luar urusan dinas, Wakil Bupati juga masih urusan dinas ya. Saya menyampaikan terima kasih ya Kepala OPD, seluruh staf, kepala bagian, kepala badan yang hadir, seluruh staf yang hadir sampai pagi hari ini. Semoga semangat kita tetap bertahan untuk kemajuan Provindigul sekarang dan masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Salam, Tuhan berkati. Selamat pagi. Doa, izinkan saya membawakan doa untuk agama Kristen Katolik dan beragama lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi, dan Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami semua. Engkau masih memberikan kehidupan yang baik buat kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru dan kasih-Mu. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan serta semangat kebersamaan kami. Semua merupakan anugerah terindah yang Engkau beri dalam kehidupan kami, keluarga besar ASN di Kabupaten Provindigul.
Ya Tuhan, berkati dan lindungilah kami semua, mulai dari Bupati, Kepala-Kepala SKPD, dan semua staf ASN di Kabupaten Bovendigul, agar kami dapat bekerja dan melaksanakan tugas kami dengan baik sebagai pelayan masyarakat di kabupaten ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, inilah kami yang jauh dari kata sempurna. Terima kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Hormat. Gerak. Mimbar apel barisan dibubarkan. Ya, sebelum bubar, ini banyak kepala OPD rasa belum ada topi ini. Kita selalu kasihkan apel atribut kita harus lengkap. Khusus untuk ASN ya. Ya, kalau memang belum ada biaya, tolong ajukan di perubahan, cara perubahan hari ini. Jadi untuk semua OPD, topi, ikat pinggang itu sudah jelas itu. Ini pakai pohon apa ini? Pohon beringin. Jadi tidak bisa ikat pinggang lain. ASN itu harus ikat pinggang ini. Kopri. Ikat pinggang kopri dan topi. Itu wajib. Supaya kelihatan kita rapi, ganteng, rapi. Gitu. Jadi kalau beda, apalagi kalau beda saya tidak topi ini. Topi ini berapa sih? Kalau memang belum ada anggaran, coba tambah-tambah sedikit di perubahan itu. Supaya ke depan itu enak semua penampilan kita. Bovendigul, saya. Gitu. Itu tambahan saja. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas, Tuhan memberkati kita sekalian.